Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita, melanjutkan pembahasan-pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa senantiasa terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga ketaatan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa ketentuan hukum terkait dengan masalah ilak, yang mana pada video-video yang sebelumnya telah kita bahas tentang definisi ilah itu sendiri, lalu ketentuan-ketentuannya itu seperti apa. Sebagian ketentuan di permulaan sudah kita bahas, sudah kita simak bersama. Maka kita melanjutkan pada keterangan kitab Fathul Qorib sebagai konsekuensi ketika seorang suami itu melayangkan sumpah kepada istrinya untuk tidak melakukan hubungan badan selama kurun waktu minimal 4 bulan hijriyah. Ketika seorang suami itu melayangkan sumpah untuk tidak mengumpuli istrinya selama 4 bulan lebih, maka sumpah yang dilakukan oleh si suami ini merupakan salah satu bentuk tindakan ilak. Dan ilak ini merupakan tindakan yang diharamkan dan tidak diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah terlanjur muncul satu sumpah dari seorang suami kepada istrinya untuk tidak melakukan hubungan badan tersebut, maka beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau memberikan keterangan wa yu'ajjalu lahu ay yumahalul muli hatman hurron kana au abdan fi zaujatin mutiqatin lil wat'i in sa'alat zalika arba'ata ashhurin. Yang artinya, ketika suami itu sudah melayangkan sumpah kepada si istri untuk tidak melakukan hubungan badan selama 4 bulan, maka si suami ini yumahal atau yu'ajjal, dibiarkan sampai kemudian berlangsung 4 bulan lamanya. Ketika si suami itu bersumpah, taruhlah misalkan bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya selama 4 bulan lebih setengah hari misalkan, atau tidak menggauli istrinya selama 5 bulan misalkan, atau bersumpah tidak menggauli istrinya selama 6 bulan sampai 1 tahun misalkan. Ketika muncul sumpah yang seperti ini, maka si suami ini didiamkan terlebih dahulu, dibiarkan terlebih dahulu sampai selama 4 bulan lamanya. 4 bulan secara hitungan hijriyah. Dibiarkan seperti itu terlebih dahulu. Baik si suami itu adalah seorang laki-laki yang hurron, laki-laki yang merdeka, aw abdan, atau seorang suami yang dalam keadaan budak. Namun karena pada hari-hari sekarang ini tidak ada perbudakan lagi, maka kita fokus kepada suami-suami yang dalam keadaan hurron. Dalam kitab Fathul Qorib juga diberikan satu qayyid tertentu, satu ikatan hukum tertentu, yaitu fi zaujatin mutiqatin lil wat'i. Si istri pun juga merupakan perempuan yang memang mampu untuk melakukan hubungan badan. Sehingga dari situ, sebagaimana itu yang disampaikan dan diterangkan oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri, ketika si istri itu merupakan istri yang
tidak mampu untuk melakukan wate. Si istri ini merupakan perempuan yang tidak mampu melakukan hubungan badan. Maka beliau mengatakan biqila fi ghairil mutiqati lahu fala yasihu minhal ila'u kama la yasihu minar radqa'i wal qurna'i. Ketika si istri itu merupakan perempuan yang tidak mampu melakukan hubungan badan dengan suaminya. Si istri ini tidak mampu melakukan senggama dengan si suami. Maka ilak yang dimunculkan oleh si suami atau sumpah tidak mengumpuli tadi itu dimunculkan oleh si suami, maka ilaknya menjadi tidak sah. Karena si istri, si perempuannya ini memang dia merupakan perempuan yang tidak mampu melakukan hubungan badan. Hal seperti ini sebagaimana berlaku juga kepada perempuan-perempuan yang dia itu mengalami aib dalam masalah pernikahan, seperti misalkan dia perempuan-perempuan yang rodkok atau perempuan-perempuan yang terkena korna, yaitu perempuan yang, mohon maaf, dalam lubang farjinya ditemukan tumbuh daging yang menghalangi hasyafah dari si laki-laki untuk bisa melakukan hubungan badan, atau tumbuh tulang lunak maksudnya, sehingga si suami itu tidak bisa melakukan hubungan badan dengan si istrinya. Ketika misalkan si istri itu modelnya seperti itu, kondisinya memang seperti itu, tidak mampu untuk melakukan hubungan badan, maka seandainya si suami memunculkan ilak, maka ilaknya ini menjadi ilak yang tidak sah. Namun jika sekiranya si istri itu ternyata adalah perempuan yang normal-normal saja, si perempuannya ini adalah perempuan yang mampu untuk melakukan hubungan badan, lalu kemudian dia mendapatkan ilak dari si suami, dia mendapatkan sumpah untuk tidak dikumpuli, tidak melakukan hubungan badan dengan si istri tersebut, maka ilaknya menjadi sah. Ketika sah, maka diberikan imhal, diberikan takjil, dibiarkan terlebih dahulu arba'ata asyhurin, selama 4 bulan hijriyah. Nah, ketika ini ada keputusan atau satu rumusan supaya si suami itu diimhal, supaya dibiarkan terlebih dahulu selama 4 bulan. Maka kira-kira start penghitungannya itu mulai kapan? Mengingat definisi dari istri itu sendiri bukan hanya istri yang sah dalam kondisi rumah tangga dan dia itu memang istri sebagaimana banyak kita pahami di sekeliling kita. Secara kacamata syariat, seorang perempuan yang dia itu telah tertalak 1 atau tertalak 2 dan mereka masih berada pada masa iddah, maka perempuan-perempuan ini masih berstatus istri kepada suami yang telah menjatuhkan talak 1 atau talak 2. Sehingga kemudian dalam keterangan kitab Fathul Qorib, beliau memberikan keterangan lanjutan, wabtida'uha fi zaujati minal ila'i wa fi raja'iyati minar raja'ati. Jika seandainya si perempuan atau si istri ini belum pernah terkena talak, tidak pernah dijatuhi talak sama sekali oleh si suaminya, artinya dia tidak dalam keadaan tertalak, maka penghitungan atau start penghitungan 4 bulan tadi itu dimulai sejak munculnya ilak, dimulai sejak munculnya sumpah dari si suami. Dan bagi perempuan yang misalkan dia itu sudah terlanjur terkena talak dan dia dalam masa-masa iddah, artinya dia itu masih sah untuk dirujuk oleh si suaminya, maka start penghitungan 4 bulan itu dimulai sejak terjadinya rujuk. Ketika si suami itu melakukan rujuk, maka disitulah kemudian start penghitungannya. Contoh gamblangnya, misalkan ada seorang suami istri yang si suami ini mentalak istrinya. Si suami mentalak istrinya talak 1 atau talak 2. Ketika si istri ini tertalak 1 atau tertalak 2, maka dia pasti akan melewati yang namanya masa iddah. Ketika si perempuan ini berada pada masa iddah, maka si suami masih diperkenankan untuk melakukan rujuk kepada si istri. Misalkan di tengah-tengah masa iddahnya si istri ini, kemudian si suami itu memunculkan ilak, memunculkan sumpah untuk tidak mengumpuli istri yang telah barusan dia talak ini. Saya bersumpah demi Allah, misalkan si suami bilang begitu, saya tidak akan
ngumpuli kamu sampai 1 tahun ke depan. Misalkan si suami bilang seperti itu. Padahal si istri ini baru saja ditalak oleh si suami. Si istri baru ditalak dalam masa iddah. Maka dia terkena ila. Namun nanti penghitungan 4 bulannya itu dimulai sejak terjadinya rujuk. Jika ternyata si suami itu tidak merujuk si istri hingga habis masa iddahnya, maka tetap si istri ini menjadi tertalak secara otomatis. Karena memang si istri itu sudah tertalak sejak awal, lalu kemudian dia itu ketika masuk masa iddah, dia itu diilak, disumpah oleh suaminya untuk tidak melakukan hubungan badan, dan itu kemudian berlanjut tidak pernah dirujuk sampai habisnya masa iddah. Maka secara otomatis perempuan tersebut sudah bukan lagi berstatus istri kepada laki-laki yang telah mentalaknya. Nah, ini ketentuan penghitungannya seperti itu. Lalu kemudian ketika sudah berjalan selama 4 bulan Hijriah, atau si suami itu sudah merujuk istrinya, yang kemudian ketika dirujuk itu, disitulah kemudian start penghitungan 4 bulan tersebut. Lalu bagaimana ketika sudah mencapai 4 bulan itu? Maka pihak hakim atau pihak qadhi pengadilan agama yukhayyarul muli bainal fi'ati wat takfiro wat tolaki. Maka si suami diberikan pilihan oleh pihak pengadilan untuk memilih antara 2 hal. Yang pertama yaitu diminta untuk memilih melakukan fi'ah. Yang mana ketika dia itu melakukan fi'ah, maka otomatis dia harus melakukan takfir. Melakukan pembayaran kafaroh karena dia telah melanggar sumpahnya dia sendiri. Atau si suami ini jika enggan untuk memilih pilihan pertama yang berupa fi'ah, yaitu diberikan pilihan yang kedua supaya dia mentalak istrinya. Yang dalam hal ini kitab Fathul Qorib menyatakan bainal fi'ati bi an yulijal muli hasyafatahu au qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ati wa takfirul yamini in kana halafuhu billahi ala tarki wat'iha wa talaqi lil mahlufi 'alaiha. Si suami diberikan pilihan untuk melakukan fi'ah untuk supaya melakukan hubungan badan dengan si istri, yang mana ketika dia melakukan hubungan badan itu berarti dia melanggar sumpahnya dia sendiri, kemudian konsekuensinya dia harus membayar kafaroh, dan hubungan badan itu harus melakukannya melalui jalur depan. Kalau seandainya ternyata dia itu melakukan ilak, tidak menggunakan sumpah, tapi dia itu menggantungkan keengganan untuk menggauli istrinya itu dengan sebuah nadar, misalkan. Saya kalau sampai mengumpuli kamu, misalkan si suami bilang begitu kepada istri, kalau mengumpuli kamu, maka saya akan berangkat umroh, misalkan. Lalu dia kemudian ketika kasus ini diangkat ke pengadilan agama, lalu dia itu kemudian memilih untuk menggauli istrinya, memilih fi'ah maksudnya, maka dia wajib untuk segera melaksanakan nadar yang telah dia ucapkan pada hari-hari sebelumnya. Pilihannya seperti itu kalau misalkan si suami tidak bersumpah menggunakan asma'nya Allah. Dia tidak menggunakan billahi, wallahi, tallahi, atau yang lainnya, tapi dia menggantungkan keengganan untuk menggauli istri itu dengan sebuah nadar. Maka dia wajib untuk membayar nadarnya, melaksanakan apa yang telah dia nadari. Atau pilihan yang kedua, dia memilih untuk talak, supaya dia itu mentalak istrinya sehingga si istri ini bisa lepas, bukan sebagai istrinya lagi, sehingga si istri bisa melewati masa iddah, lalu kemudian bisa melanjutkan kehidupannya, entah dia memilih hidup sendiri atau memilih menikah dengan laki-laki yang lain. Ini pilihan bagi si suami ketika dia itu terlanjur melakukan sumpah kepada si istri, melakukan ilak kepada si istri. Lalu seandainya si suami itu tidak memilih fi'ah, juga tidak memilih talak, artinya si suami itu tidak memilih dua-duanya. Dia tidak mau menggauli istrinya, dia juga tidak mau mentalak istrinya. Dia tetap diam dan membiarkan istrinya itu tergantung begitu saja.
Maka beliau dalam hal ini memberikan keterangan, fa inimtana az-zawju minal fi'ati wat talaqi talaqa alaihil hakimu talqatan wahidatan raja'iyatan. Fa in talaqa aktsara minha lam yaqa. Fa inimtana minal fi'ati faqad amarahul hakimu bitolaki. Jika si suami itu enggan untuk memilih salah satu di antara fi'ah atau talak, enggan memilih antara menggauli istrinya lagi atau mentalak istrinya, si suami ini enggan memilih salah satu dari dua-duanya ini, maka hakim boleh untuk menjatuhkan putusan talak kepada si perempuan. Walaupun si laki-laki ini tidak hadir dalam persidangan. Ketika kondisi situasinya seperti demikian, maka hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak kepada si istri. Walaupun seandainya dalam persidangan tersebut, si suami tidak hadir dalam persidangan. Inilah yang kemudian diistilahkan dengan sebutan putusan secara fresh text. Artinya putusan talak itu dimunculkan oleh si hakim kepada si perempuan, namun tanpa kehadiran si suami, tanpa kehadiran si laki-lakinya. Maka ini menjadi wewenangnya hakim. Ketika hakim itu memberikan keputusan talak kepada si perempuan, maka hakim hanya memiliki wewenang untuk menjatuhkan satu talak saja. Hakim tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak lebih dari satu. Seandainya saja si hakim itu ternyata memunculkan keputusan talak lebih dari satu, entah itu sampai talak 2 atau sampai talak 3, lam yaqo, maka keputusan itu tidak dianggap. Yang tetap sah menjadi talak hanya satu kali talak saja. Nah, ini ketentuannya seperti itu. Sehingga si suami itu disuruh milih apakah dia itu mau menggauli istrinya lagi dengan kemudian membayar kafaroh sumpahnya atau menjatuhkan talak. Tapi kalau seandainya si suami itu tidak mau dua-duanya, maka hakimlah yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak kepada perempuan yang seperti ini. Dan itu pun talaknya hanya talak satu saja. Inilah pembahasan tentang masalah talak, tentang masalah ilak ketika seorang suami itu dia itu dengan sengaja untuk bersumpah tidak mau menggauli istrinya, atau dia itu enggan menggauli istrinya lalu kemudian digantungkan dengan salah satu bentuk nadar. Lalu kemudian setelah 4 bulan dia itu enggan untuk memilih salah satu di antara fi'ah atau memilih talak. Maka hakimlah yang kemudian memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak kepada perempuan tersebut. Nah, ini kiranya keterangan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang konsekuensi-konsekuensi hukum yang muncul ketika seorang suami itu bersumpah untuk tidak mau menggauli istrinya. Maka dalam hal ini mengingat konsekuensi yang besar seperti ini, konsekuensi yang berat seperti ini, maka memang kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami sangat diperingatkan sekali oleh syariat kita supaya tidak mudah-mudah, tidak gegabah dalam menjatuhkan talak kepada si istri. Terlebih lagi kalau talak yang dimunculkan ini berangkat dari masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang remeh-temeh, maka hendaknya kedua pihak antara suami dengan istri bisa menjadi orang-orang yang berpikir secara dewasa, menjadi orang-orang yang bisa menahan emosinya masing-masing, sehingga seandainya memang itu tidak bisa dilanjutkan rumah tangganya, hendaknya diputuskan dengan cara-cara yang baik. Sebagaimana itu menjadi nasihat ketika pertama kali mereka berdua itu menikah. Para wali-wali yang menikahkan atau para kiai-kiai yang menjadi wakil dari wali ketika akan melangsungkan akad nikah. Di situ ada sebuah khutbah yang menyatakan imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan. Hendaknya si istri ini tetap digenggam oleh si suami, tetap berada pada naungan si suami secara ihsan, secara hal yang baik. Dipergauli dengan pergaulan-pergaulan yang baik, karena memang dia adalah istrinya dia. Atau seandainya nanti memang rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan, harus berpisah mereka berdua, rumah tangganya harus selesai sampai di situ saja, sehingga keputusannya adalah talak, maka hendaknya talak yang dimunculkan itu juga dengan cara yang baik-baik,
bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar emosi, bukan atas dasar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiranya pembahasan kita, mudah-mudahan dari pembahasan ini bisa memberikan kegamblangan kepada kita semua, dan barangkali mungkin di antara keterangan kami ini ada hal-hal yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita semuanya diridhoi oleh Allah Ta'ala dan bisa membanggakan hati kekasih kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.